Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang berhubungan dengan video yang saya upload, tentu dengan komentar yang cerdas, sopan, yang berkaitan dengan apa yang saya bahas. Tentu saya terus meminta kepada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kita sedang digemparkan dengan sebuah berita yang sangat viral baru-baru ini, di mana di Langkat terjadi murtad massal yang mengakibatkan Ustadz Abdul Somad marah-marah. Akhirnya keluarlah sebuah perkataan bahwa darah orang yang murtad halal hukumnya, penggal leher mereka. Ustadz Somad, ini keluarga kami, tak gimana ceritanya dia murtad. Suami saya melarang menerima dia di rumah kami. Apakah betul tindakan suami saya itu, Pak Ustadz? Saya katakan, tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya. Yang cocok sama dia. Seharusnya beliau mengevaluasi diri dan mencari alasan mengapa banyak orang yang murtad. Buya Yahya dalam sebuah artikel memaparkan 6 penyebab seorang murtad menurut Buya Yahya. Alasan pertama adalah merendahkan atau meremehkan kitab Allah. Sebenarnya mereka murtad bukanlah karena merendahkan atau meremehkan kitab Allah, karena memang ada ayat-ayat Al-Quran yang kalau dipikir dengan logika sangat menggelitik dan bahkan kontroversi. Tentu bukan tanpa alasan mereka yang murtad sampai melontarkan sebuah perkataan yang kasar mengenai Al-Quran. Seperti contoh Saifuddin Ibrahim yang meminta untuk menghapus 300 ayat Al-Quran kepada Menteri Agama. Kemungkinan ayat-ayat itu berisi tentang ujaran kebencian, karena sampai sekarang belum dipaparkan secara jelas ke 300 ayat tersebut. Contoh lain, pernah juga terjadi hal serupa di India. Tokoh Syiah meminta untuk menghapus 26 ayat Al-Quran yang berisi ajaran kekerasan. Jadi sebenarnya orang yang murtad bukan karena merendahkan dan meremehkan Al-Quran, tetapi memang mereka menemukan kejanggalan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh yang diungkap tokoh Syiah India tadi, bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang berisi ajaran kekerasan. Orang waras pasti murtad, orang sadar pasti memilih untuk mencari kebenaran. Kebenaran hanya akan Anda dapatkan di dalam Alkitab. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Alasan kedua, merendahkan atau meremehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya mereka yang murtad tidak merendahkan dan meremehkan Rasulullah, tapi memang itu adalah fakta yang sebenarnya. Bapak Quraisy Shihab pernah berkata, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. tidak ada jaminan keselamatan di dalam Rasulullah, bahkan dia sendiri saja tidak yakin masuk surga. Bahkan umat Islam sampai sekarang terus berdoa agar Rasulullah diselamatkan. Dengarlah penjelasan murtadin yang satu ini.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan, atau ya Allah, berikanlah salam sejahteramu untuk Muhammad. Wa ala alihi Sayyidina Muhammad, dan ya Allah, berikanlah salam sejahteramu untuk keluarga Muhammad. Wa ala ashabihi Sayyidina Muhammad, dan ya Allah, berikanlah salam sejahteramu untuk seluruh sahabat-sahabat Muhammad. Kenapa kita harus meminta kepada Allah supaya Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad? Nah, bukankah Nabi Muhammad yang diimani oleh saudara kita umat Islam itu penutup para nabi, khatimul anbiya, penutup para nabi? Seharusnya nabi yang berdoa buat kita. Ini kok kebalik. Kenapa kita yang meminta kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad? Dan konon katanya umat Islam sering berkata, kalau masa hidupnya sering berselawat kepada Nabi Muhammad, maka kelak nantinya Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umat manusia. Nah, kira-kira adakah ayat di Al-Quran yang berkata kalau nanti di hari kiamat Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat ke orang yang sering berselawat kepadanya? Kalau ada, coba tunjukkan, tulis di kolom komen. Bagaimana teman-teman? Adakah murtadin ini meremehkan atau merendahkan Rasulullah? Tentu saja tidak. Hal ini jelas-jelas tertulis di dalam Al-Quran dan hadis mereka. Alasan ketiga, merendahkan atau meremehkan syiar-syiar agama. Bagaimana jika syiarnya seperti ini? Untuk membuktikan, saya tumbuk dulu kepalanya. Itu. Kalau sudah hancur kepalanya, oh berarti Ustadz Yahya masih sehat. Begitu. Berulang-ulang saya katakan, saya di barisan paling depan akan memimpin perang terbuka. Jangan memakai TNI dan Polri, jangan menggunakan tenaga, jangan menggunakan kemampuan TNI dan Polri. Hai kaum munafik, hai kaum kafir, hai kaum komunis. Bersatu kalian, jangan pernah memperalat TNI dan Polri. Di mana? Ajak kami perang. Ajak kami perang dan kami akan libas kalian sampai selesai. Sampai rata kalian, kami akan libas. Dan saya akan pimpin kalian, kami akan libas. Dan saya akan pimpin sebagai pemimpin paling terdepan untuk memimpin perang bila terjadi perang terbuka. Allahu Akbar. Saya pun jika beragama Islam akan murtad ketika yang diajarkan kepada saya hanya kekerasan dan provokasi. Alasan yang keempat, merendahkan atau meremehkan hukum-hukum agama Allah. Bukan merendahkan dan meremehkan sebenarnya. Tapi kalau hukumnya semengerikan ini, bagaimana? Ustaz Somad, ini keluarga kami, bagaimana ceritanya dia murtad. Suami saya melarang menerima dia di rumah kami. Apakah betul tindakan suami saya itu, Pak Ustaz? Saya katakan, tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya. Masih mau bertahan dengan hukum yang tidak berkeprimanusiaan ini? Alasan yang kelima, meremehkan janji Allah SWT. Allah punya janji apa? Janji jaminan surga? Emang pasti masuk surga? Emang mau masuk surga model seperti ini? Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Saya pribadi menolak jika Allah berjanji memberikan surga cabulullah seperti itu. Alasan yang keenam, meremehkan ancaman-ancaman Allah. Apa? Allah mengancam? Sejahat itu ke Allah? Siapa yang murtad akan dipenggal kepalanya, kata Allah. Ketika sesuatu yang kita imani mengancam kita dengan kekerasan agar kita tetap beriman kepadanya, tinggalkan itu. Karena itu tidak memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang mengimani ajaran atau kepercayaan tersebut. Percaya, beriman, dan mempertahankan karena ancaman. Alkitab berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Percayalah kepada Allah yang memberikan kedamaian kekal, bukan kepada Allah yang mengancam umatnya dengan kekerasan, bahkan jika berani murtad kepalanya dipenggal. Saya katakan tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya. Yang cocok sama dia. Karena at-tariku lidinihi al-mufariqul jamaah, pengkhianat, merusak. Berapa banyak orang rusak gara-gara orang murtad ini. Oleh sebab itu maka dalam Islam hukumnya jelas. Bagaimana teman-teman? Apa tanggapan teman-teman tentang video hari ini? Saya rindu mendengar dan membaca komentar waras teman-teman semua. Tulis di kolom komentar ya. Sekian video saya hari ini. Kiranya video hari ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Salam waras, salam sadar, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Bye-bye.